Selamat pagi saudara sekalian, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Selamat datang di Devotion. Kami senantiasa berdoa, saudara senantiasa merasakan campur tangan kuasa Tuhan di dalam hidup setiap kita semua. Mari pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang saya percaya menjadi kekuatan untuk kehidupan kita sekalian. Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu Indonesia sungguh bersukacita karena atlet Indonesia berhasil mempersembahkan medali emas di dalam Olimpiade Tokyo 2021. Akhirnya Indonesia bisa mempertahankan tradisi emas. Saudara sekalian, ini adalah satu prestasi yang membanggakan dan menjadi kesukaan buat seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang prestasi, di dalam Alkitab ada salah satu tokoh Alkitab yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa dan sangat menonjol, punya prestasi yang tinggi. Banyak hal yang menarik tentang Daud, saudara sekalian, tetapi ada satu hal yang sangat menonjol dari prestasi Daud, yaitu dia sangat istimewa di dalam karir militernya. Rekam jejak dari karir militer Daud itu sangat-sangat luar biasa. Dia punya prestasi yang sangat baik. Dan sekarang pertanyaannya, mengapa Daud begitu menonjol di dalam karir kemiliterannya? Kenapa Daud begitu baik di dalam pertempuran? Kenapa dia begitu tak terkalahkan di dalam peperangan? Mengapa Daud begitu luar biasa karir militernya? Daud itu seperti tidak ada ciutnya, saudara. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara sekalian, mengapa level keberanian dari Daud begitu luar biasa? Mengapa Daud begitu yakin? Dan ini jawabannya. Saudara sekalian, mari kita mulai dari kisah Daud dan Goliat. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel waktu itu sedang ada di dalam satu pertempuran. Kemudian bangsa Filistin menantang bangsa Israel. Bukan bertempur secara kelompok banyak-banyakan bareng-bareng. Tapi bangsa Filistin menantang bangsa Israel untuk bertempur satu lawan satu. Dan ingat, bangsa Filistin punya satu laskar perang raksasa yang bernama Goliat. Dan waktu itu, bangsa Israel gemetar dan takut. Bagaimana kalau kita kalah? Ini siapa yang akan maju? Tiba-tiba, saudara sekalian, muncul satu anak muda belia. Kemudian baju perangnya saja kedodoran, saudara. Tapi dia sangat berani. Dia berani mengambil tempat berperang satu lawan satu melawan laskar perang raksasa dari Filistin, yaitu Goliat. Namanya siapa? Namanya adalah Daud. Dan saat itu, saudara sekalian, banyak orang terkejut, banyak orang syok. Anak muda yang tidak tahu datang dari mana, dia tidak terkenal secara karir perang, dan dia begitu muda waktu itu. Tapi Daud punya satu keberanian yang luar biasa. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Kita baca bersama-sama, saudara sekalian. Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, mengapa Daud begitu berani menghadapi laskar perang raksasa seperti Goliat? Dia seperti tidak ada takutnya, nggak ada ciutnya. Apa modal dari Daud? Kenapa dia tanpa ragu-ragu mengambil tempat untuk satu lawan satu seperti di ring tinju, saudara, dengan Goliat? Karena Daud sebelumnya dia punya banyak pengalaman berhadapan dengan binatang buas, dengan hewan-hewan liar. Itu karena penyertaan dari kuasa Tuhan. Daud sebelumnya dia sudah punya pengalaman menang terhadap binatang-binatang yang buas. Itu karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Pengalaman menang bersama Tuhan ini adalah modal Daud untuk tidak takut melawan Goliat. Saudara sekalian, akhirnya Daud dan Goliat bertempur, dan kita lihat ada satu hal yang menarik yang ingin ditunjukkan Daud ketika dia akan berhadapan dengan Goliat. Kita baca bersama-sama di 1 Samuel 17
ayat 47. Ini satu hal yang menarik, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Saudara bisa lihat Alkitab saudara di rumah atau teks yang ada di handphone saudara. Saya akan bacakan buat saudara. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kita lihat bersama-sama ayat ini. Dan di bagian awal dari 1 Samuel 17 ayat 47 ini. Dan supaya jemaah ini tahu. Garis bawahi kata tahu, saudara. Di dalam kata ini, di dalam bahasa Ibrani, kata tahu yang dipakai oleh Daud memakai kata yada. Apa sih arti dari yada ini? Ini hal yang sangat menarik, saudara. Yada itu artinya ini: mengenal karena mengalami. Mengenal karena mengalami. Jadi saudara lihat, Daud mengenal Tuhannya karena dia sudah pernah mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Ketika dia berhadapan dengan hewan liar, ketika dia berhadapan dengan binatang-binatang buas, Daud sudah punya satu pengalaman. Kemudian, di ayat tadi, Daud memakai kata yada. Daud mau memperkenalkan kepada seluruh laskar perang Israel waktu itu. Supaya mereka semua tahu, supaya mereka semua mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Mereka cuma bukan hanya mengenal karena mendengar, tetapi mereka mengenal dan mereka mengalami sendiri kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kunci kemenangan Daud, mengapa dia punya karir yang pertempuran yang luar biasa, mengapa dia begitu hebat di medan perang? Karena dia mengenal siapa Tuhannya, mengenal karena mengalami, yaitu yada. Mengalami sendiri penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Daud mengalami sendiri, dia melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai kehidupannya, bahwa Tuhan memegang tangannya ketika dia sedang berperang. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita, mungkin kita tahu tentang Tuhan, kita mendengar tentang Tuhan, kita punya ayat, kita mengkoleksi ayat-ayat Alkitab yang sangat familiar, yang terkenal. Kemudian kita punya quotes-quotes Kristen, kita koleksi juga, kita sering melihat YouTube dari pendeta-pendeta yang sering kita nonton, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita berhenti sampai di situ? Kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan, tetapi apakah kita mengalami sendiri Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam pergumulan, apakah kita bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan? Apa yang sedang saudara alami saat ini? Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan, kita mengerti tentang ayat-ayat firman Tuhan. Apakah kita hanya sampai di situ? Apakah kita mengalami? Bagaimana kita mengalami sendiri pembelaan Tuhan? Bagaimana kita mengalami sendiri ketika saudara sakit? Kita berserah kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan itu adalah penyembuh. Tetapi apakah kita mau berserah kepada Tuhan dan menyerahkan apa yang sedang kita hadapi, dan kita melihat, oh iya, saya sembuh, Tuhan menyembuhkan saya. Kita mengalami sendiri kesembuhan di dalam Tuhan. Ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Di dalam bisnis saudara, mungkin pandemik membuat bisnis, usaha saudara, apa yang saudara kerjakan menjadi porak-poranda, menjadi hancur berantakan, sampai nggak bersisa mungkin. Kemudian kita datang kepada Tuhan, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang membawa terobosan di dalam setiap kehidupan kita. Kita berserah dan kita izinkan Tuhan bekerja. Dan Tuhan mulai bekerja. Akhirnya kita mengalami sendiri, saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya ditolong oleh Tuhan. Tuhan bawa orang-orang yang baru untuk menjadi berkat di dalam hidupmu. Tuhan bawa pemimpin, Tuhan bawa mentor-mentor, sahabat, teman terbaik untuk menolong kita. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Akhirnya saudara, kita bukan hanya membaca Alkitab, tapi kita mengalami sendiri kuasa Tuhan bekerja dan terjadi di dalam hidup kita. Kita melihat jalan-jalan yang baru terbuka. Kita melihat pintu yang tertutup mulai terbuka. Kita melihat orang tua saudara disembuhkan oleh Tuhan. Orang-orang yang saudara kasihi disembuhkan oleh Tuhan.
Keluarga yang mungkin sudah di ujung tanduk, yang mungkin sudah tidak ada harapan lagi untuk keluarga saya. Tapi kita serahkan kepada Tuhan, kita tahu Tuhan selalu punya jalan. Kita tahu Tuhan punya kerinduan untuk memulihkan keluarga kita. Yang kita serahkan kepada Tuhan, dan akhirnya keluarga saya dipulihkan. Dan kita mengalami sendiri. Kita mengalami karena kita mengenal Tuhan, karena mengalami yada terjadi di dalam hidup kita, saudara sekalian. Pagi hari ini, apakah saudara sungguh-sungguh sedang menghadapi hal yang sukar di dalam hidupmu? Masa-masa gelap, saudara seperti Daud berkata, sedang berada di dalam lembah kekelaman. Mungkin banyak orang gak tahu, hanya sedikit orang yang tahu, atau mungkin ini saudara simpan di dalam hatimu. Satu keadaan yang benar-benar berat. Saudara, mau saudara menyerahkan itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja, mengambil alih segala sesuatu. Dan akhirnya kita mengenal Tuhan karena kita mengalami sendiri pada akhirnya. Tuhan campur tangan di dalam hidupmu, Tuhan menolong kehidupan kita, Dia mengangkat beban yang berat yang selalu menekan kehidupan kita. Tekanan-tekanan yang ekstrim yang sedang terjadi di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara, itu mulai dipulihkan oleh Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi semakin baik. Saudara sekalian, percayalah, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu, Dia punya banyak cara untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Saudara sekalian, kembali kepada cerita Daud. Setelah kisah Daud dan Goliat, apa sih yang terjadi? Apakah cerita Daud berhenti sampai di situ? Apakah setelah kemenangan besar-besaran yang terjadi bangsa Israel terhadap bangsa Filistin, kemenangan Daud yang mengalahkan laskar perang raksasa dari Filistin, apakah itu kisah akhir dari Daud? Saudara sekalian, jauh setelah kisah Daud melawan Goliat, tahukah saudara bahwa Daud banyak mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Raja-raja di sekitar bangsa Israel dikalahkan oleh Daud. Sudah begitu banyak, karir perangnya semakin luar biasa. Saudara sekalian, dalam 2 Samuel 8 ayat 14, kita lihat bersama-sama. Kita baca bersama-sama, ini ayat terakhir saudara. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sekali lagi kita baca, saudara bisa ganti kata Daud dengan nama saudara, kemudian kata ia dengan nama saudara, dan kita percaya kita mengalami yada, kita mengenal Tuhan karena kita mengalami campur tangan Tuhan. Kita baca bersama-sama saudara, Tuhan memberi kemenangan kepada saya kemanapun saya pergi berperang. Saudara mau pergi untuk bekerja, untuk pekerjaan saudara, usaha saudara, apa yang saudara kerjakan. Mari mengenal Tuhan karena kita mengalami Dia. Percayalah sama seperti Daud, sama seperti Tuhan menyertai Daud. Dan Tuhan yang sama yang akan menyertai kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara, kemanapun kita pergi, kuasa Tuhan tetap sama. Mari mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan. Bukan hanya mendengar dari kehidupan orang lain, oh orang lain ditolong. Saudara, kita juga bisa ditolong oleh Tuhan. Orang lain mengalami banyak mujizat, pertolongan, jalan-jalan yang terbuka. Tahukah saudara, kehidupan saudara juga akan ditolong oleh Tuhan. Kita mengenal karena kita mengalami Tuhan. Sepagi hari ini saudara, apakah saudara sedang sakit? Apakah saudara sedang mengalami kegagalan finansial? Apakah keluarga saudara sedang bergumul dengan hebat, seperti sudah tidak terselamatkan lagi keluarga saudara? Persoalan pekerjaan, pandemi menghancurkan sungguh-sungguh usaha dan bisnis saudara. Pagi hari ini maukah saudara mengizinkan Tuhan? Izinkan Tuhan campur tangan, bekerja, membawa kebaikan di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membuktikan betapa perkasanya Tuhan yang kita andalkan. Betapa besarnya Tuhan yang kita izinkan bekerja untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara. Saudara, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bahwa sungguh-sungguh karya Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Sehingga kata yada yaitu mengenal
karena mengalami itu bukan hanya cerita orang lain, bukan hanya sekedar cerita di Alkitab, bukan hanya cerita tentang Daud dan Goliat saja, tetapi kata Yada mengenal Tuhan karena saya mengalami sendiri Tuhan berkarya di dalam hidup saya. Itu juga menjadi cerita hidup saudara, menjadi kesaksian hidup saudara, menjadi kekuatan untuk kehidupan saudara, dan kita akan ceritakan kepada orang lain. Ya, memang benar, saya mengenal Tuhan karena saya mengalami sendiri. Jangan berhenti hanya karena mendengar tentang Tuhan, tapi mari lebih jauh lagi kita mengenal Tuhan karena kita mengalami sendiri tangan Tuhan bekerja, berkarya, memimpin kita, membimbing kita, menjauhkan kita dari segala yang jahat, memulihkan segala sesuatu. Amin saudara. Mari hari ini saya percaya firman Tuhan bisa memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Saudara kalau sedang bersama-sama dengan suami atau istri saudara dan anak-anak, mari bergandengan tangan bersama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru tiap hari. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu yang rindu untuk mengenal Engkau, punya pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, dan kami juga punya pengalaman akan Tuhan yang lebih lagi. Kami bukan hanya mendengar tentang kuasa-Mu yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, tapi kami juga mengalami sendiri pekerjaan Tuhan yang besar terjadi di dalam hidup kami. Engkau yang sakit, bukankah Dia Tuhan yang menyembuhkan? Engkau yang sedang berbeban berat, bukankah Dia Tuhan yang memulihkan, yang mengangkat setiap beban kita? Engkau yang sedang berada di dalam lembah kekelaman, bukankah Dia Tuhan yang menyertai kehidupan kita? Dan pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan untuk bersyukur betapa besarnya rencana Tuhan, pertolongan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus, memulai hari ini kami punya harapan yang baru di dalam Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan karena kami mengalami sendiri Tuhan berkarya di dalam hidup kami. Dipulihkannya lah segala sesuatu, disembuhkannya lah yang sakit, keluarga-keluarga ditolong oleh Tuhan, pekerjaan-pekerjaan, kondisi finansial dipulihkan oleh Tuhan. Dan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong kehidupan kita semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, saudara yang percaya pagi hari ini, mari sama-sama katakan, amin. Saudara sekalian, demikian devotion pada hari ini. Sampai berjumpa di devotion edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.